Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya di KTL Study. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ini kan pembahasan keempat. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Biar apa? Biar channel ini dapat berkembang. Eh, Oke lah, kita lanjut aja. Kemarin itu saya lagi bahas yang Master Cashbone di kolom P sama kolom Q. Soalnya waktu saya tes di kolom R, ini ada masalah. Tapi saya udah cobanya nyari untuk rumusnya, ada sih bisa pakai rumus yang lain nggak, ternyata nggak bisa. Jadi awalnya itu kolom P sama kolom Q ini fungsinya itu adalah buat cross check di perhitungan final untuk saldo awal kasbon dan saldo akhir kasbon. Jadi harusnya saldo awal kasbon di sini harus sama dengan saldo awal kasbon di master kasbon. Nah, dikarenakan ini rumusnya nggak berfungsi khusus untuk di bulan Februari. Kenapa? Karena di bulan Februari itu jumlah harinya hanya 28 atau 29. Nah, makanya dia yang di bulan Februari dia nggak hitung satu bulan jadinya. Makanya ini rumusnya nggak berubah. Mestinya di saldo awal ini yang 3.600.000 artinya udah 3.200.000 karena udah masuk bulan Februari gitu. Berarti yang ini kita hapus dulu. Kenapa? Karena ini juga fungsinya cuma buat support. Jadi kalau nggak ada ini juga nggak apa-apa. Kenapa saya bilang fungsinya cuma buat support? Sebenarnya di perhitungan final Januari November di kolom AC ini potongan kasbon kita udah ngunci. Ketika misalnya tanggal kertas kerja kita ini, tanggal kertas kerja kita ini kan di sini nih periode kertas kerja, ya kan, di baris ke satu. Ini 29 Februari. Ketika ini tanggal kertas kerja ini lebih besar daripada cicilan terakhir di master kasbon, dia bakal nggak nongol nilai di nilai pada yang ini kolom AC. Kolom AC ini nilai dari potong kasbon ini nggak bakal muncul. Kita contoh ya, si ini yang nomor 2 nih, yang 2 juta ini kan cicilan terakhirnya itu 31 Maret. Kalau misalnya periode kertas kerja ini saya ganti jadi April, yang 2 juta itu udah nggak nongol. Saya ganti nih ya, 30, jangan 30 di tanggal 1 aja, tanggal 1 April 2024. Kita lihat coba yang Sirina ini cicilan kasbonnya. Nah, ini potong kasbonnya jadi 0 gitu. Saldo awal kasbon kenapa masih nongol? Ya, ini kan kita pakai VLOOKUP, ini manual, kita bakal rubah tiap bulan. Oke. Jadi yang tadi di master kasbon sebenarnya itu cuma buat support, makanya saya delete. Soalnya di sini sebenarnya udah dikunci sih. Ketika misalnya tanggal kertas kerja kita itu lebih besar daripada di cicilan terakhir di master kasbon, yang di sini nggak bakal nongol nilai cicilannya. Oke, kita lanjut. Kemarin itu saya udah bahas yang Januari udah kita copyin ke bulan apa, ke sheet akumulasi yang bulan Januari udah kita copy ke sheet akumulasi. Oke, di sini saya pakai list. Kalau turunnya enak. Bentar ya. Nah, di sini jam lemburnya, terus yang di perhitungan final ini di set ini kita lagi ngerjain yang Februari. Jam lemburnya berubah terus apa lagi? Oh ya, kita tambah contoh, ada orang baru masuk masih Februari, nomor nicknya itu 0055, terus nomor KTP-nya saya ambil, saya rubah aja bagian ini 4, ini 02. Nah, terus ini kita ganti
OP nya 1 ini 5, udah gitu aja. Terus nomor rekeningnya 27 bla 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 gitu. Namanya siapa? Namanya Benny. Dia baru masuk sebagai staff junior, makanya levelnya ST1. Tanggal masuknya tanggal berapa? Kita anggap aja 1 Februari di awal gabung. 1 Februari 2024. Dia pegawai tetap atau kontrak? Oke, saya pilih kontrak pertama. Ini kalau pilih kode PTKP nya kita pilih TK0. Oke, terus yang jam lembur dia nggak dapat lembur, gajinya cuma 4 jutaan. Gajinya 4 jutaan, 400.000 sih, 4 juta. Terus tunjangan kehadiran kita copy paste aja ke bawah lah, kok 0 ya. Iya, karena tunjangan kehadiran kita copy dulu datanya. Ingat ya, saya di awal di pembahasan pertama itu saya udah bilang kolom A sampai kolom I itu adalah sampai kolom J deh, sampai kolom J itu adalah master buat nama-nama karyawan. Makanya kita tinggal copy dari ini, dari kolom A sampai ke kolom J buat karyawan yang belum masuk. Kita copy, kita pindah ke tunjangan kehadiran. Kita pindah ke tunjangan kehadiran. Oke. Ini periode kertas kerjanya belum saya ganti. Ini kita link ke sini. Ini Februari jadinya. Oke. Periode kertas kerja. Terus di kontrak pertama. Nah, yang ini jam masuk. Ini kan kemarin itu pembahasannya itu tunjangan per harinya itu dihitung 50.000 ketika dia masuk tidak lebih dari 8.15 atau dia masuk kurang jam 8.15 kurang maksudnya. Nah, ketika dia masuk jam 8.15 kurang maka dia dapat 50.000. Ketika dia masuk lewat dari jam 8.15 maka tunjangan hadirnya nggak dapat. Nah, yang ini saya samplingnya tanggal 26 sampai tanggal 5, karena kalau saya mau isi satu-satu takutnya makin lama lagi, karena saya harus pastiin lagi ini tanggal berapa aja yang Sabtu Minggu yang weekendnya. Jadi ini nanti kalau misalnya teman-teman lagi inputnya sesuai jam masuk ya. Kalau misalnya Sabtu Minggu ya udah di nolin aja. Yang ini yang ditunjang kehadiran kalau nggak salah saya udah bahas di itu pembahasan part 1 kalau nggak salah. Tapi udah kita lanjut aja ya. Yang ini udah di copy yang nomor 6 tadi, karyawan baru Ben sampai ya kan, sampai status karyawan di copy. Ini saya copy lagi, saya pindah ke master kasbon. Takutnya nanti dia bakal ada kasbon gitu. Bosan ini nilai kasbonnya 0 ya. Nah, ini kenapa? Ini berarti kita pakai if error jadi 0 ya. Coba kita copy, masalah nggak masalah. Oke, jadi biar kayak tadi ini kan muncul pagar num nih, num. Nah, ini berarti error. Kenapa? Karena yang ini rumusnya itu berdasarkan tanggal ini cicilan. Ketika tanggal cicilannya ini nggak diisi, maka ini juga hilang ya tanggal cicilannya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Ini terus kita anggap ini tanggal berapa kemarin ya? Saya lihat akumulasi Sidora 0.
30 bulan 150 juta 6 Februari 2009. 30 Juli tanggal aja udah lunas, berarti 30 bulan 3 tahun, berarti dia udah minjamnya itu 31 Juni 31 Juli 2020. Nah ya, tanggap dia udah lunasnya di Desember 2022. Oke, kita lanjut. Berarti udah paham ya, ketika ada penambahan karyawan baru dari kolom A sampai ke kolom J, ini kita anggap ini sebagai master karyawan. Jadi jangan ditambah lagi kolomnya atau dengan dirubah-rubah lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tambahin di sini nih, tambahin di sini misalnya apa ya, alamat, misalnya alamat, jangan lupa di sini juga harus ditambahin alamat di posisi yang sama. Kalau di sini kan di NPWP, di sini juga tambah selain PWP ya. Nah selain PWP ditambah lagi alamat gitu. Terus di tunjang kehadiran juga tambahin lagi. Jadi harus sama formatnya di perhitungan final, di master kasbon, tunjang kehadiran. Nanti diakumulasi juga sama. Ketika misalnya di pertengahan bulan teman-teman ganti nih, ya udah di sini juga harus tambahin alamat gitu. Ini alamat gitu. Jangan sampai jadi urutannya jadi kacau. Oke, saya hilangin lagi alamatnya. Untuk saat ini nggak perlu dulu. Kita lagi ngerjain Februari, kita lanjut. Ini jam lemburnya udah diganti, terus ada tambahan karyawan baru namanya Benny nggak dapat lemburan, jam lemburnya segini. Terus di bulan Februari ini masih Februari ya, beda Februari, kita lanjut dulu. Berarti ini, nah saldo awal kasbon jangan lupa diganti. Kenapa? Ini tiap bulan kita harus ganti if error, kita pakai fill up, kita pilih yang si nik karyawan, kita cari di akumulasi berdasarkan nik karyawan ini saldo akhir kasbonnya berapa. Ini saldo akhir kasbon di kolom ke 28,0 lagi tutup error. Nah ketika kita mau copy rumusnya ke bawah, jangan lupa dikasih tanda string atau tanda pagar. Oke, saya copy, pindah ke bawah. Oke, ini udah otomatis, udah nggak ada perubahan lah. Ini 11% mamen. Coba kita lihat. Iya, dia 25 juta. Nah ini siapa namanya, si manajer nih, tarif pajaknya 11%. Karena penghasilan brutonya sampai 29 juta. Oke, cuma yang anak baru tarif pajaknya ini 0%. Ini saya kuningin biar enak lihatnya tuh. Yang ini dia 0%. Kenapa? Karena yang penghasilan brutonya ini cuma sampai 4.800.000, nggak nyampe 5.400.000 gitu. Soalnya kan batas minimalnya itu kalau buat yang ini kelas A, ini kelas yang ter A nya itu batas minimalnya itu 5 juta. Ini master nih, coba lihat. Di master itu cuma di bawah 5.400.000 dia nggak kena pajak alias 0%. Oke, karena gaji penghasilan brutonya di bawah 5.400.000 berarti dia nggak kena pajak. Oke, ini saya ganti lagi, mana sih? Nah, 26.
Oke, dikarenakan sudah saldo awal kas pun udah diganti rumusnya. Terus saya jelasin lagi, saya ngulang lagi. Kalau untuk yang ini di sheet jurnal, ini kita udah otomatis contoh nih, ini oh ya, yang sheet jurnal teman-teman tinggal ganti bulannya aja. Ini kan 31 ngikutin berarti 02 01 29 Februari. Ini tanggalnya diganti mengikuti tanggal kertas kerja, ya kan. Terus nomornya nggak usah, nomor cowoknya juga biasa sama aja, tinggal yang bulan ini, yang bulan diganti. Saya biasanya pakainya control find aja, find replace, di blok dulu. Yang Januari saya ganti jadi Februari, replace all. Nah lihat, dia ini udah otomatis berubah. Saya kontrol Z lagi, atau enggak kalau mau manual ya udah tinggal edit Januari diganti jadi Februari gitu. Ini juga sama, Januari ganti ke Februari. Ini juga sama, Januari ganti ke Februari. Kalau ada lagi yang Januari ganti ke Februari. Oke, kita next. Sebenarnya yang ini juga sama, harus dibikin Januari Februari ya sekarang ya, Februari 2024. Tapi saya nggak terlalu banyak jelasin masalah jurnal, saya hanya jelasin masalah perhitungannya aja sama rumusnya. Nah di sini kebetulan ini Februari, yang ini 57.832.987 ini yang dibayarkan ke karyawan, yaitu melalui Bank BCA, ya kan. Nah yang 50 juta ini kita coba lihat di perhitungan final. Ini kan kita lagi ngerjain Februari, benar nggak? Nah ini totalnya di bawah yang 58 juta. Saya kasih warna apa ya, warna biru ya, biru aja nih. Nah yang ini 57.832 itu yang bakal dibayar ke si karyawan. Terus pembayaran potong kasbon masuk ke piutang karyawan. Piutang karyawan ada pembayaran, coba lihat di final potong kasbon di sini. Nah 5.400.000. Nah jadi yang ini kita udah pakai rumus otomatis ke perhitungan final. Jadi setiap perhitungan finalnya berubah, jurnalnya juga berubah ya, ingat itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di perhitungan final. Ini yang Februari udah. Saatnya kita kopinya dari nomor, dari kolom A, dari nomor ini, nomor copy sampai ke kanan. Ini di copy, kita copy pastinya diakumulasi. Kita ambil yang bawah angka 5 ini di nomor baris nomor 8, paste spesial. Kenapa paste spesial? Karena saya harus ngambil formatnya dulu. Pilih format, oke, habis itu paste spesial lagi, baru pilih value. Oke, berarti yang Januari dan Februari kita udah kerjain. Kita masuk ke perhitungan final lagi, yang sheet perhitungan final. Ini kita ganti atasnya ke Maret. Ntar dulu. Oh ya, 400 dia dapat. Wait, ini kok dapat 500 sih? Oh, 10 hari dah. Ya udah, oke lanjut. Kita lanjut ke bulan Maret. Maret itu 30, Maret 31 Maret. Oke. Terus yang 31 Maret ininya 40, terus ini naik jadi 35 kan. Terus ini cuma 15 jam lemburannya. Terus anak baru nih, karena udah 1 bulan dia mulai lemburnya dia ngambilnya 20 jam. Oke,
Terus di bulan ini masih bulan apa ya? Oh ini Maret. Nah di bulan Maret kebetulan bonus atas pencapaian di 2023 itu keluar, itu cair di bulan Maret. Nah sehingga bonus kita isi ini pencairannya itu berdasarkan lama bekerja. Kalau nggak nyampe 1 tahun di prorata, kita coba lihat di ini lama bekerjanya. Ini lama bekerja 0 tahun 4 bulan 11 hari. Tapi teman-teman ingat, kertas kerja kita ini di bulan Maret, dan lama bekerja ini adalah dari awal dia masuk sampai ke bulan Maret. Sampai bulan Maret ya. Nah, di sini sedangkan untuk untuk bonus ini dicairkan ketika dia kontribusi dalam di tahun 2023. Jadi di tahun 2023 dia kerjanya udah berapa lama. Ini dia masuk 20 November. Di 20 November ke Desember 2023 itu cuma 1 bulan lebih 10 hari. Berarti kita genapin 1 bulan ya. Jadi jangan diambil 4 bulan ya. Kenapa? Karena dia masuk di 20 November dan untuk bonusnya itu cuma sampai Desember, karena dia kontribusi di tahun 2023 itu hanya 1 bulan 10 hari. Berarti untuk bonusnya itu adalah 1/12, 1 bulan per 12 bulan dikali gaji pokok. Sedangkan yang lainnya itu udah lebih dari 1 tahun, makanya saya langsung ngelingin aja ke gaji pokok. Nah yang ini yang dia baru masuk di Februari, nggak mungkin dapat lah, kontribusinya belum ada. Oke, kita lanjut. Nah saldo kasbon saya udah bilang dari tadi, ini kita selalu tiap bulan kita rubah rumusnya. Look up kasbon, jangan ke masih kasbon, cari VLOOKUP-nya di akumulasi bulan yang sebelumnya. Kan kita lagi ngerjain yang bulan Maret, berarti kita carinya di bulan Februari. Yang kita cari adalah saldo akhir kasbonnya di saat di bulan Februari. Oke, dia kolom ke-28 yang kita cari. Selain daripada itu 0, jika error maka 0. Oke. Nah sebelum kita copy ke bawah, rumusnya kita edit, kita kasih tanda string atau tanda pagar, tanda dolar, copy paste ke bawah. Oke, untuk saldo kasbon udah kita ganti. Nah enaknya Excelan seperti ini adalah selama selama yang ini nggak berubah dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan jabatan kan ini udah otomatis nih pakai VLOOKUP ya kan, karena ada masternya. Buat jabatan di masternya ini buat jabatan 250, staf 1, staf senior 400 dan seterusnya. Selama yang ini nggak ada perubahan, misalnya transport, uang makan dan lain-lain, itu sebenarnya kita tinggal merubah yang ininya aja, saldo awal kasbon. Misal nih dari kolom P sampai kolom X nggak ada perubahan sama sekali, misalnya yang bonusnya saya hapus nih. Nah tiap bulan dari Januari sampai Desember dia dapatnya selalu ini. Kita nggak rubah-rubah lagi, misalnya transport, uang makan kita harus isi lagi masing-masing tiap bulan, enggak, kecuali kalau ada perubahan aturan dari perusahaan. Oke, kita balikin lagi. Nah kenapa saya bilang enak, karena yang kita rubah itu cukup yang di saldo awal kasbon. Copy ini 8 13. Ini kita lagi ngerjain yang Maret, 13. Oke, Februari. Oke, masuk ke Maret.
teman-teman mau ngeliat lagi nggak ini gaji bersih nih yang dibayarkan 99 juta, coba lihat di jurnalnya. Ini bener ya 99 juta ya. Oh. Oke, kalau udah oke, teman-teman nih copy lagi dari nomor ke kanan, copy sampai ke gaji bersih, di copy ke akumulasi. Ingat pastenya itu pasti spesial, pilih format, habis itu pasti spesial lagi, pilih value. Lalu kita lanjut ngerjain yang di bulan April sampai tanggal 30 April ya kan. Nah di sini karena bulan April mau lebaran, semua orang pada lembur, ini sampai 60, ini sampai 40, ini sampai 30, terus ini tiba-tiba juga 50 ya kan. Terus yang bonus dia nggak dapet, bonus sudah nggak dapat, maksudnya dapatnya yang di bulan Maret aja. Ini yang bulan April THR cair, THR-nya ini cair yang di prorata. Kalau udah 3 bulan bekerja baru dapat. Kebetulan di sini ini udah 0 tahun 2 bulan 29 hari karena dia masuk di bulan Februari. Di Februari itu 29 hari, maka dia otomatis sudah 3 bulan. Januari, Februari, Maret, April dibayarin THR, berarti ini proratanya 3/12 dikali gaji pokok. Terus yang lainnya dapat 1 tahun. Nah yang ini yang paling atas nih siapa namanya, si Andi, dia lama bekerjanya baru 5 bulan, berarti 5/12 dikali gaji pokok. Udah, THR nya udah kita bikin. Nah tinggal saldo awal kasbon, if error, VLOOKUP, buka kurung, pilih yang mau kita cari berdasarkan nick. Oke, setelah dipilih nick karyawan, dari akumulasi ambil dari nick lagi, pilihannya nick yang bulan Maret ya, khusus bulan Maret, sampai ke kanan di copy, sampai ke kanan dipilih, sampai ke saldo akhir kasbon. Ini kolom ke-28 yang bakal kita pilih. Habis itu 0 lagi, titik koma, 0 lagi. Oke, jangan lupa rumusnya dikasih tanda dolar, pasti spesial ke bawah. Oke, yang siapa namanya, Sirina ya, ini Sirina. Coba lihat Sirina, staff senior, saldo awal kasbonnya udah 0, potong kasbonnya juga udah 0, berarti dia udah nggak dipotong lagi kasbonnya. Oke, lanjut. Nah di sini ini ada kenaikan tarif. Kenapa ada kenaikan tarif? Sama dengan yang di bulan Maret. Ini saya copy, kita anggap udah kelar ya. Kita copy, paste ke akumulasi, paste format, paste paste format, paste value. Nah di sini ini saya tambahin baris, antara judul sama data. Kenapa? Karena ini saya mau pakai filter biar enak ngeliatnya. Ke bawah aja. Oke, saya ada data, pilih filter. Oke, dan bisa filter. Saya coba pilih yang si Rizka.
Beni dulu deh, Beni yang baru masuk ya. Ini dia baru masuk di Februari, maka datanya adanya dari Februari sampai ke April. Nah, di bulan Februari ini kita coba lihat ke kanan. Si Beni ini tarif pajaknya 0%, dan di bulan Maret tarif pajaknya juga 0%. Kenapa tarif pajaknya 0%? Saya udah bilang tadi, karena penghasilan brutonya di bawah 5.400.000. Nah, di bulan April dia dapat THR proporsional, emang proporsional dia dapatnya, tapi dia udah di atas 5.400.000, sehingga dia dikenain pajak sebesar 0,75%, yaitu dengan nilai 45.220. Begitu juga dengan si yang lain ya. Misalnya saya pilih si Rina nih, yang SPV staff senior ya. Staff senior dia juga sama, penghasilan brutonya ini di awalnya itu 7 juta sama 6 jutaan. Ini kan berubah kan, karena dia dapat bonus lembur, karena lemburnya beda-beda jam, beda dikit antara Januari sama Februari. Tapi di bulan Maret dia langsung naik 13 juta. Nah, ketika dia naik 13 juta ini, tarif pajaknya dari 1,25% menjadi 5%. Nah, coba kita lihat yang ini ya. Dari 1,25% menjadi 5%. Dia udah otomatis, karena kita udah bikin rumus otomatis kan. Lalu kita lihat yang si manajer siapa namanya, Dora ya. Ini manajer nih, Dora nih. Nah, kita lihat tarif pajaknya dari Januari dan Februari itu 11%. Ketika di Maret dan April, ketika ada pembayaran bonus dan THR, tarif pajaknya dari 11% naik menjadi 18%. Nah, ini udah otomatis. Oke. Makanya ini dibilang tarif efektif sebenarnya. Tarif efektif kenapa? Karena kita ngitungnya nggak ribet lagi. Kita cukup tarif dikali penghasilan bruto, udah. Penghasilan brutonya berapa, masuk ke range tarif berapa, tinggal kita kali aja tarifnya, sehingga dapat nilai pajaknya. Nah, di Januari dan Februari pajaknya 3 juta 3.220. Sedangkan yang untuk di bulan Maret pajaknya 9.769.500 gitu. Oke. Dari sini udah paham ya. Jadi kalau ketika ada penambahan penghasilan seperti bonus dan THR, maka tarif pajaknya ikut berubah. Oke, kita lanjut. Kita tadi udah ngerjain yang April. Udah berapa menit? 33 menit. Oke, kita kebut ya. Kita lanjut ke bulan Mei. Bulan Mei 31 Mei. Nah, di tanggal 31 Mei ini kebijakan perusahaan dikarenakan lihat nih di bulan April nih, aduh banyak banget lemburan nih. Aduh, tekor nih perusahaan. Nah, akhirnya perusahaan bilang, kalian lembur tapi nggak terlalu banyak kontribusi. Lemburnya gila-gilaan. Akhirnya kebijakan lembur dihapus, nggak boleh lembur lagi. Nggak sampai waktu yang tidak ditentukan. Gitu. Jadi kebijakan lembur udah nggak ada ya. Oke. Terus THR nih jangan lupa dihapus. Ntar malah bayar gajinya gede lagi. Oke. Nah, saldo awal kasbon selalu dirubah tiap bulan. Rumusnya if error VLOOKUP. Kita pilih tadi apa yang dipilih nih, karyawan. Habis itu pindah ke akumulasi. Akumulasi yang dicari dari bulan April, yaitu bulan sebelum kertas kerja kita. Yang kita cari adalah di sini si saldo akhir kasbon, ketemu di kolom ke-28 dia. Habis itu titik koma 0, titik koma lagi 0, jika error 0. Oke. Terus rumusnya jangan lupa dipakai tanda dolar atau string F4
F4 aja, F4 di sini. Oke, copy paste ke bawah dan jadi. Apalagi kalian mau diedit jam lembur udah. Oke, kita lanjut. Bulan Mei udah kita copy dari nomor ya, dari nomor sampai ke kanan. Setelah di copy, paste ke akumulasi, paste spesial format, paste spesial value. Oke. Oke. Nah, kita lanjut ngerjain yang bulan Juni. Juni tanggal 30 Juni. Habis itu ada perubahan nggak nih? Nggak ada perubahan. Nah, ketika nggak ada perubahan di perhitungan gajinya, cukup di saldo awal kasbonnya aja yang kita rubah rumusnya sama dengan if error VLOOKUP dulu, VLOOKUP. Habis itu pilih nih karyawan, titik koma, pindah ke akumulasi. Di akumulasi ini cari yang bulan Mei karena kita lagi ngerjain yang bulan Juni. Pilih dari nih karyawan sampai ke kanan, yaitu di saldo kasbon. Karena di saldo kasbon yang kita blok itu berada di kolom ke-28, maka kita pilih 28 ya. Oke, jangan lupa dikasih tanda string, biasakan gunakan tanda string jika diperlukan. Oke, save. Bulan Juni kita udah kerjain, kita copy. Gak ada perubahan lain kan? Gaji masih tetap. Terus ini, nah, oke. Tunjang kehadiran di sheet akumulasi kita pastenya yaitu formatnya dulu. Format paste spesial, formatnya dulu, terus baru paste spesial lagi value. Oke ya, kita lanjut. Lalu kita ngerjain yang bulan, saat ini kita mau ngerjain yang bulan Juli 31 Juli ya kan. Di tanggal 31 Juli ini ada kenaikan gaji. Dapat kenaikan gaji ini jadi 5.400.000 gaji pokoknya. Terus ini naik jadi 6.700.000. Terus ini jadi 8.250.000 ya kan. Terus ini jadi 15 juta. Terus ini jadi 27 juta. Terus yang ini jadinya 4.500.000. Oke. Nah, yang si Benny yang baru masuk di Februari tadi, yang paling bawah, setelah naik gajinya menjadi dari 4 juta menjadi 4.500.000, penghasilan brutonya tetap di bawah 5.400.000 gitu, sehingga tarif pajaknya tetap 0%. Oke. Nah, apalagi yang perlu kita rubah yaitu yang di saldo kasbon. Seperti biasa, sama dengan if error VLOOKUP, pilih nick karyawan, lalu pindah ke sheet akumulasi, cari yang bulan Juni, dari nick karyawan sampai ke tanggal sampai ke saldo akhir kasbon, pilih yang ke-28 titik 0 lagi. Oke. Apa yang salah? Yang salah itu adalah if errornya. Kenapa if errornya salah? Nah, itu yang benar.
Oke, jadi 1.200.000. Jangan lupa kasih string 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 string. Oke, setelah kita rubah, gaji udah naik, kita copy, pindah ke sheet akumulasi. Jadi walaupun gajinya udah naik, teman-teman nggak usah pikirin masalah pajaknya, karena pajaknya rumusnya udah otomatis. Ini kita oke, kita mau coba cek di sini perubahannya. Oke, saya kasih lihat. Kita pilih si Dora aja, Dora, si Benny dulu deh, Benny. Nah, Benny untuk penghasilan bruto 4.800.000, 4.800.000 nggak kena pajak, masih 0%, ya kan. Terus ketika gajinya 6 juta, ini waktu dia terima THR, gajinya jadi 6 juta, berarti dia udah di atas 5.400.000, kena pajak 0,75%, yaitu 45.000. Nah, ketika dia pas waktu naik gaji di bulan Juli, ya kan, gaji penghasilan brutonya itu menjadi 5.300.000, tapi masih di bawah 5.400.000, sehingga dia tarif pajaknya adalah 0%. Itu buat Benny. Terus kita lanjut ke si Dora nih, manajer nih, ya kan. Nah, ketika pas waktu gajinya naik di bulan Juli, dari 29 juta gajinya menjadi 31 juta, tarif pajaknya naik dari 11% menjadi 12%. Nah, itu enaknya rumus tarif ter ini. Ketika misalnya dia udah naik gaji, kita nggak usah mikirin lagi kenaikannya berapa, terus pajaknya kurangin itu segala macam. Udah langsung aja penghasilan bruto dikali tarif pajak gitu. Oke, kita lanjut. Ini saya buka dulu filternya. Oke, paham ya. Saya udah ngerjain bulan Juli, saya ngerjain yang bulan Agustus. Sekarang kita ngerjain yang Agustus. 30 Agustus 30 atau 31? Masih 31 Agustus kan. Juli 31, Agustus 31. Oke, untuk gaji pokok masih sama, jam lembur nggak ada, terus yang lain-lain nggak ada. Saldo awal kasbon kita ganti rumusnya lagi ya. If error VLOOKUP Agustus ini karyawan, pilih nih karyawan, pindah ke sheet akumulasi. Habis itu pilih dari yang bulan Juli nicknya sampai ke saldo akhir kasbon, pilih ke kolom ke-28. Jangan lupa rumus VLOOKUP-nya pakai F4 atau tanda dolar. Oke, kita lanjut. Kita copy yang Agustus ke akumulasi, paste di akumulasi. Seperti biasa, pilih formatnya dulu yang pastinya, habis itu baru value. Oke, di sini udah oke. Habis itu Agustus, kita langsung ke September 30 September, kan? Yang perlu dirubah, lembur nggak usah, yang lain-lain nggak usah, tinggal yang ini sama saldo awal kasbon. If error pakai VLOOKUP. Terus ini karyawan, kita pindah ke akumulasi. Yang dicari di ini karyawan di akumulasi hari itu yang di Agustus. Dari ini karyawan sampai ke saldo akhir kasbon itu kolom ke-28 titik 0 lagi. Oke.
Nah ini apa namanya, Sidora ya, Siriska di bulan Agustus potongan kasbonnya udah nggak ada. Coba kita lihat master kasbon, dia terakhir nyicil ini Sidora ini, Siriska terakhir nyicil itu adalah di 31 Agustus. Oke, pas waktu 31 Agustus ini September. Nah 31 Agustus dia terakhir nyicil, kita lagi ngerjain yang September, makanya saya bingung, maaf ya lagi error. Oke, bulan September ya Rizka potongan kasbonnya udah nggak muncul karena dia terakhir cicilnya itu adalah di tanggal 31 Agustus ini. Nah yang ini yang si Andi dia 30 September cicilan terakhirnya. Kebetulan kita lagi ngerjain ini 30, saldo akhirnya bakal jadi 0. Oke ya, ini kita copy paste ke akumulasi, paste spesial format, paste spesial value. Oke, yang September kita udah ngerjain. Kita sekarang lanjut ke September. Oktober itu adalah 31 hari Oktober. Terus seperti biasa saldo awal kasbon kita pakai if error saya VLOOKUP dulu, VLOOKUP baru pilih ini karyawan, terus titik koma, pindah ke sheet akumulasi kan, pilih yang bulan September yang nomor nih ke kanan, saldo akhir kasbonnya ke 28.0 lagi. Oke. Oke, saldo kasbon udah habis ya, nggak ada yang punya kasbon lagi, udah kebayar semua sama karyawan. Kita lanjut, kita copy, paste di akumulasi seperti biasa. Pastenya paste format dulu, paste value nya. Oke, kita kerjain langsung aja Oktober, November 30 November ya kan? November sampai 30. Nah untuk saldo kasbon udah pada 0, berarti ini saya nggak usah edit lagi, biarin kasbon dan 0. Saya langsung copy, pindah ke akumulasi, pindah ke bawah, paste spesial format dulu, paste spesial baru value. Oke, November ya kan. Nah kita lanjut, kita ngerjain yang Desember. Nah untuk Desember ini nggak apa-apa, kita anggap gajinya masih sama, nggak ada tambahan penghasilan lainnya, kayak uang lembur nggak ada, bonus nggak ada, THR nggak ada, terus kasbon juga nggak ada, masih sama. Saya copy, oh ini Desember ganti dulu, ini ganti ke Desember 31. Oke, lalu saya langsung copy aja karena nggak ada perubahan gaji kan. Diakumulasi. Oke, kita paste spesial value. Oh salah kan, makanya format dulu baru value. Oke,
sampai di sini kita udah ngerjain nih dari Januari sampai ke Desember. Cuma khusus Desember ini, khusus yang di Desember ini dipilih yang perhitungan final Januari ini di digandakan sheetnya sehingga jadi ada 2 sheetnya. Besok kita rubah namanya final Desember, ya kan? Yang tadi diakumulasi ini khusus yang khusus yang tarif pajak kita delete delete semua deh. Yang data Desember diakumulasi delete aja semua, saya lupa, sorry. Yang berarti yang diakumulasi, saya ulangi ya, yang diakumulasi itu hanya ada data Januari sampai November. Kalau untuk data Desember nanti kita ngerjainnya di final Desember. Kan tadi kita saya hapus lagi deh biar enak, saya hapus lagi. Nah di ini perhitungan final Januari November kita lagi ngerjain nih yang Desember nih, ya kan? Yang sheet ini kita copy pakai move or copy, create copy, taruh masih di sheet yang perhitungan gaji dan pajak, ya kan? Taruhnya di move n aja, move n, atau enggak di sebelah ini nih perhitungan final nih, ya kan? Oke. Nah sehingga jadi ganda, dia ada 2, ya kan? Nah yang ini yang hasil kopian kita ganti namanya, di rename perhitungan pajak final Desember, ya kan? Nah di Desember ini penghasilannya itu kita harus totalin penghasilan bruto dari Januari sampai November ditambah penghasilan bruto di Desember. Berarti nanti kita bakal tambah kolomnya penghasilan bruto Januari sampai Januari sampai November. Terus yang JHT juga sama, kita bakal akumulasiin sebagai pengurang, apalagi yang JHT yang dibayar karyawan yang ini nih, JHT sama iuran pensiun secara akumulasi 1 tahun dia udah bayar berapa, itu jadi pengurang penghasilan bruto. Sama nanti biaya jabatan juga jadi ada biaya jabatan untuk pengurang penghasilan bruto setahun. Cuma pembahasan untuk bulan Desember itu saya nggak bisa bahas sekarang, mungkin nanti di part kelima. Nanti part kelima itu bakal udah, itu part final itu bakal selesai, soalnya kita emang ngitungnya itu dari Januari sampai Desember. Di Desember itu bakal perhitungan final. Nanti bakal ada yang kurang bayar, lebih bayar, yang kurang bayar pajaknya, ada yang lebih bayar. Nah, kayak si Benny itu dia bakal jadi lebih bayar. Ya saya rasa cukup untuk saat ini. Sampai berjumpa lagi di part kelima, part finalnya nanti part kelima. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Bye bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.